Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Maritel Master versi novel bagian 918. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil. Kata Kincen, dia juga terkejut. Kombinasi teknik perbaikan langit dan juga buku asal-usul terlalu menakutkan. Itu benar-benar mensimulasikan metode rahasia aktivasi dari harta karun Liu Cai ini secara langsung, bahkan tanpa perlu kekuatan iblis. Kekuatan sebenarnya dari Shen Liu Cai ini benar-benar telah dilepaskan. Mengeluarkan 10 pena suci guru suci kelas rendah ini benar-benar tidak sia-sia. Dengan metode rahasia ini, Yu Qiansu dapat melepaskan kekuatan pertahanan Liu Cai ini yang sebenarnya. Dengan ini, guru suci jangka menengah mungkin tidak akan bisa mematahkan pertahanan dari Yu Qiansu. Selanjutnya, pelelangan kembali berlanjut. Tungku pil api tingkat awal guru suci. Selanjutnya, tungku pil api tingkat awal guru suci yang dilelang dan kemudian itu dalam sekejap telah terjual. Selanjutnya, mari kita lihat item lelang berikutnya. Kata si mimpi tidur itu setelah dia berbicara, dari belakang panggung wanita muda itu keluar lagi. Tetapi kali ini, wanita itu benar-benar membawa sebuah kotak besar di tangannya. Melihat posturnya, kotak ini nampaknya sangatlah berat. Bahkan wanita muda itu nampak kesulitan untuk membawanya. Mendesis, mata semua orang melebar. Harta karun macam apa ini? Wanita muda yang montok itu juga adalah ahli di tap air suci surgawi. Tetapi dia sebenarnya membawa kotak besar ini dengan seluruh kekuatannya. Dan dia merasakan kesulitan. Hal ini jelas tidak sederhana. Lelang berikutnya adalah salah satu harta karun utama dari lelang kami. Satu set baju besi harta karun dari tingkat guru suci jangka menengah. Baju besi Panlong Heiyu. Kata si mimpi tidur. Segera setelah suara si pemimpi tidur itu, ribuan pasang mata melihat ke arah platform tinggi dan diam-diam banyak orang bernapas dengan cepat. Ternyata itu adalah harta karun tingkat guru suci jangka menengah, armor pertahanan yang sangat berharga. Semua orang nampak sangat bersemangat, akan tetapi ketika si mimpi tidur menjelaskan bahwa armor pertahanan ini cacat, mereka seketika menjadi kehilangan semangatnya. Namun kemudian si mimpi tidur memakai armor pertahanan itu dan kemudian semua orang melihat bahwa ada sebuah lubang pada armor itu di bagian hati. Nampaknya pemilik armor sebelumnya telah ditusuk di bagian hati yang membuat armor ini rusak. Kemudian si mimpi tidur menjelaskan menurut penilaiannya. Armor harta karun ini, penilaian terakhir orang tua ini, bagian yang rusak seharusnya hanya mendekati tingkat tengah guru suci biasa. Dan sisanya adalah pertahanan tingkat tengah puncak guru suci yang lengkap. Kekuatannya luar biasa. Dan lelaki tua ini juga mengidentifikasi bahwa jika benda ini dapat diaktifkan oleh aura naga sejati, maka kekuatannya akan semakin kuat. Orang tua ini memperkirakan bahwa jika di masa jayanya, armor ini bahkan memiliki pertahanan setingkat guru suci tahap akhir, harta ini dapat menyelamatkan Anda pada saat-saat kritis. Kata si mimpi tidur. Mendengar itu, semua orang kembali bersemangat lagi. Namun semua orang berpikir bahwa sayang sekali harta ini rusak. Jika harta ini tidak rusak, itu pasti akan memiliki harga yang tinggi. Akan tetapi karena harta armor pertahanan ini sedikit rusak, maka pasti harganya akan rendah. Baiklah, armor pertahanan ini harga awalnya adalah 10 pena suci guru suci kelas rendah. Kata si mimpi tidur. Mendengar kata-kata si mimpi tidur, semua orang tentu saja tidak menyangka bahwa armor pertahanan ini akan dihargai 10 pena suci guru suci kelas rendah pada penawaran awal. Saat ini di dalam kotak tempat Kincen berada, Yu Qiansu nampak sangat bersemangat. Chen Shao, baju besi ini sepertinya cocok untukmu, kata Yu Qiansu. Yu Qiansu tahu betul bahwa setelah Kincen membunuh pemimpin Pulau Raja Naga, dia juga telah mendapatkan garis keturunan naga sejati. Dan Kincen pasti akan dapat mendesak armor pertahanan ini. Dan di masa kejayaannya, armor pertahanan ini juga setingkat dengan guru suci tahap akhir.
Tuan, budak tua ini juga menganggap bahwa benda ini sangat cocok untuk tuan muda. Kata Xingtianya, dia juga berkata. Mendengar kata-kata Yukiansu dan Xingtianya, Qinchen tersenyum dan hatinya sedikit tergerak. Meskipun armor pertahanan ini rusak, tetapi aku mungkin bisa memperbaikinya, dan ketika aku memperbaikinya maka... Kata Qinchen, hatinya tergerak. Begitu dia memperbaikinya, pertahanannya pasti akan sangat ditingkatkan. Qinchen mengangkat kepalanya dan pada saat ini seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Tidak ada yang mau menawar untuk pertama kalinya. Mereka hanya ingin melihat situasinya. Dan untuk sementara waktu, tempat pelelangan sangat tenang. 20 pena suci guru suci kelas rendah, kata Qinchen. Dia langsung menawar untuk pertama kalinya. Dan dia langsung menaikkan harga 10 pena suci. Dan itu menjadi harga 20 pena suci. Mendengar itu tentu saja semua orang yang ada di sana terkejut dan ekspresi semua orang berubah. Menilai dari fakta bahwa Qinchen telah menghabiskan 10 pena suci guru suci kelas rendah sebelumnya untuk membeli armor sebelumnya. Dan sekarang dia menawar 20 pena suci guru suci kelas rendah. Itu total 30 pena suci guru suci kelas rendah. Apakah ada orang sekaya itu? Atau mungkinkah rumah tuan kota Dongguan sendiri yang telah mengaturnya? Banyak orang nampak berdiskusi dan banyak orang nampak memiliki pemikiran seperti itu. 25 pena suci guru suci kelas rendah, kata seseorang. Dia menus dingin. Dan dia menawar melebihi tawaran Qinchen. Dan dia menambahkan 5 sekaligus. Pena suci guru suci kelas menengah, kata Qinchen. Dia berbicara lagi dan langsung menambahkan 1 pena suci guru suci kelas menengah. Tentu saja mendengar tawaran Qinchen ini, semua orang kembali terkejut lagi. Ini adalah pena suci guru suci kelas menengah. Hampir hanya ada 1 di kekuatan tingkat guru suci jangka menengah mereka. Tawaran Qinchen membuat banyak master jangka menengah terlihat pahit, karena Qinchen langsung memblokir tawaran mereka. Jika itu adalah pena suci guru suci kelas rendah, tidak peduli berapa banyak, mereka masih dapat menemukan cara untuk mengumpulkannya. Tetapi pena suci guru suci kelas menengah, banyak dari mereka itu adalah harta dari kekuatan utama mereka. Bagaimana mungkin mereka dapat mengeluarkannya dengan mudah? 1 pena suci guru suci kelas menengah ditambah 10 pena suci guru suci kelas rendah. Seorang pria kuat di dalam kotak menus dingin dan kemudian menawar lagi. 2 pena suci guru suci kelas menengah, kata Qinchen dengan ringan. Orang ini, pria yang menawar itu nampak mendengus dingin dan wajahnya nampak jelek. Apakah orang itu gila? Apakah dia menawar armor pertahanan yang rusak itu dengan harga 2 pena suci guru suci kelas menengah? Kata seseorang. Dia nampak berseru. 2 pena suci guru suci kelas menengah ditambah 10 pena suci guru suci kelas rendah. Setelah 10 napas, seseorang nampak membuat tawaran lagi. 3 pena suci guru suci kelas menengah, kata Qinchen. Dia segera menawar lagi dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar itu, pada saat ini penonton benar-benar terdiam dan semua orang dapat melihat bahwa anak laki-laki yang terdengar suaranya muda dari dalam kotak itu hanyalah orang gila. Apalah asal-usul orang ini, itu pasti mengerikan. Lagi pula, 3 pena suci guru suci kelas menengah itu tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Untuk sementara, tidak ada suara di lapangan. Si pemimpi tidur itu menonton sebentar dan merasa tidak ada yang akan menawar lagi, dan dia segera berkata dengan lantang, armor pertahanan Bainlong Heijia ini terjual dengan harga 3 pena suci guru suci kelas menengah. Bagus, selamat untuk teman ini. Setelah barang itu selesai terjual, pelelangan berikutnya dilanjutkan. Saat ini Qinchen mengeluarkan cincin penyimpanan. Xingtianya, kamu pergi dan serahkan armor pertahanan Panlong Heijia itu, kata Qinchen. 3 pena suci guru suci kelas menengah juga merupakan biaya besar bagi Qinchen, dan pena suci tingkat guru suci kelas menengah langsung menghilang dari cincin penyimpanannya. Qinchen hanya berharap armor pertahanan Panlong Heijia itu dapat memuaskan dirinya. Beberapa saat kemudian Xingtianya kembali ke kotak dan dia sudah memegang armor pertahanan Panlong Heijia itu. Setelah menerima armor pertahanan Panlong Heijia itu, Qinchen membukanya dan aura naga langsung keluar. Seluruh kotak dibungkus oleh kekuatan yang kuat ini. Tangan kanan Qinchen bertumpu kepada armor pertahanan Panlong Heijia dan tiba-tiba perasaan ramah bertahan. Ini adalah resonansi antara energi naga pada armor pertahanan ini dan darah naga sejati di tubuh Qinchen.
Qin tidak memurnikannya sekarang, akan tetapi dia menyusup ke dalam kesadaran ilahi ke dalamnya dan menganalisis sedikit larangan dalam armor pertahanan ini. Qin menggunakan teknik perbaikan langit dan berbagai batasan juga formasi di dalam armor pertahanan ini dengan jelas disajikan dalam pikiran Qin dalam sekejap. Qin terpesona oleh larangan padat pada pola formasi, menunjukkan tingkat tinggi dari armor pertahanan ini. Jika bukan karena seni perbaikan langit, Qin mungkin tidak akan mengetahui batasannya. Selanjutnya Qin kemudian mulai menyempurnakan armor pertahanan ini. Dan hanya dalam waktu yang singkat, Qin akhirnya telah berhasil menyempurnakan armor pertahanan ini. Armor pertahanan itu kemudian berubah menjadi sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya. Itu terbang, berubah menjadi aliran air, dan kemudian menutupi seluruh tubuh Qin. Dalam sekejap, Qin merasa bahwa dia telah ditutupi oleh lapisan tipis kekuatan, dan seluruh sosoknya tampaknya telah terintegrasi dengan armor pertahanan ini. Baik yang baik, kata Qin, dia bersemangat. Efek armor pertahanan Panlong Heijua ini lebih baik dari yang dia bayangkan, dan itu melengkapi tubuh kuno di tubuhnya, dan keduanya digabungkan dengan sempurna. Hanya pada posisi punggung dan jantung yang sedikit berdenyut jelas karena ada kerusakan pada armor pertahanan ini. Namun di saat itu sebuah kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari 5 rahasia di tubuh Qin, dan kemudian Qin melihat bahwa itu adalah dari palu perbaikan langit. Serangkaian rune yang terang tiba-tiba menyala, diikuti oleh serangkaian rune yang tidak jelas dan dalam, dan itu dengan cepat bergabung ke tubuh Qin kepada armor pertahanan itu. Kemudian Qin terkejut melihat bahwa tempat yang awalnya rusak pada armor pertahanan itu terlihat diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chen Shao, armor Panlong Heijua ini sedang diperbaiki, kata Yukian Sudia berkata dengan takjub. Dia tidak menyangka hanya dalam waktu sesaat, armor pertahanan Panlong Heijua ini akan dipulihkan. Saat ini dalam sekejap seluruh tubuh Qin ditutupi oleh baju besi ini. Dia seperti naga sungguhan yang ganas. Pada saat yang sama Qin juga terkejut, merasakan bahwa baju besi ini telah dipulihkan dengan sempurna hanya dalam sekejap tanpa cacat. Palu penambah langit, kata Qin, dia merasakan palu perbaikan langit dengan kaget. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang telah disusupi oleh palu perbaikan langit sebelumnya, tetapi kemampuannya untuk dengan mudah memperbaiki harta karun seperti armor pertahanan Panlong Heijua itu benar-benar di luar pemahamannya. Pada saat ini Qin mulai memahami betapa menakutkannya istana Butian yang legendaris itu. Ketika Qin bersemangat, saat ini banyak harta telah dijual di pelelangan. Armor pertahanan Panlong Heijua di tubuh Qin langsung menghilang ke tubuhnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya lalu bertanya kepada Xingtianya. Apakah buah asal surgawi itu belum mencapai final? Kata Qin. Tuan, kali ini sepertinya ada banyak barang yang dilelang, kata Xingtianya. Dia menggelengkan kepalanya. Mendengar itu Qin sedikit mengangguk. Dia berhenti berbicara dan mengalihkan pandangannya ke platform tinggi. Saat ini di platform tinggi, rasa kantuk di wajah si mimpi tidur telah banyak menghilang, dan senyum misterius muncul lagi di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan suara yang lantang, barang lelang yang akan ditampilkan selanjutnya tidak sepele dan juga sangat langka. Jika Anda memiliki teman yang berkultivasi dengan ilusi atau kekuatan spiritual, harap diperhatikan. Si mimpi tidur mengatakan ini, diam kemudian memberi isyarat ke belakang. Dan segera seorang wanita muda gemuk berjalan ke platform tinggi dengan kotak batu giok hitam di kedua tangannya. Di ruang lelang, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke kotak batu giok hitam itu. Mereka semua penasaran, terutama para prajurit yang telah berkultivasi dengan keterampilan ilusi dan keterampilan spiritual. Mereka sangat tertarik. Kotak batu giok hitam tampak seperti semacam harta suci kuno. Itu bersinar dengan semburan cahaya terlarang hitam, dan aura kuno menyebar, dan bahkan kekuatan iblis yang samar dilepaskan. Sebagian prajurit yang hadir semuanya memiliki penglihatan yang luar biasa, dan tentu saja bukan kotak giok hitam yang akan dilelang, melainkan isi dari kotak giok itu. Ini adalah kekuatan iblis yang sangat kuat. Saya tidak tahu segel apa yang ada di dalam kotak batu giok ini, kata Xingtianya. Dia berkata dengan heran dan memusatkan perhatiannya. Saat ini Qin juga mengerutkan kening saat kotak giok hitam itu muncul.
Kincen tidak tahu mengapa. Dia selalu merasakan aura yang keluar dari kotak giok hitam itu. Dia merasa sangat akrab dengannya. Dia sepertinya memiliki perasaan yang pernah dia lihat sebelumnya, dan bahkan memiliki hubungan dengan pikiran Kincen. Hanya dalam keraguan Kincen ini, dia kemudian merasakan jiwa yang tersisa berdenyut dan gelisah di bawah Poniblis 10.000 alam yang ada pada cakram giok Qiankun. Tetapi Kincen menemukan itu adalah sisa jiwa dari rubah peri berekor 9. Namun kekuatan sisa jiwa rubah peri berekor 9 nampak sangat lemah. Pantas saja napas ini begitu akrab, kata Kincen. Dia terbangun seketika. Aura kekuatan iblis pada kotak batu giok hitam ini sangat mirip dengan aura kekuatan iblis dari pendahulu rubah peri berekor 9. Tidak heran itu begitu akrab. Mungkinkah segel di kotak batu giok hitam itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh keluarga peri rubah berekor 9? Chen Shao, apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Melihat ekspresi Kincen nampak ada yang salah, Yu Qiansu bertanya dengan ragu. Tampaknya itu adalah harta karun yang berhubungan dengan klan rubah peri berekor 9, kata Kincen. Dia juga menjadi penasaran karena harta macam apa yang dapat membuat sisa jiwa pendahulu rubah peri berekor 9 gelisah. Pada saat ini si mimpi tidur di platform tinggi sudah menjelaskan. Barang lelang ini disimpan oleh teman mansion tuan kota saya untuk dilelang. Item ini diperolehnya secara tidak sengaja di alam rahasia di Laut Pasang Surut ini. Tuan mimpi tidur, ayolah jangan banyak menjelaskan. Ini tidak sesuai dengan karaktermu, kata seorang ahli. Nampaknya dia sudah tidak sabar. Mendengar itu, si pemimpi tidur tertawa sebentar, kemudian mengangguk. Ya, lelaki tua ini juga sebenarnya tidak sabar. Tetapi saya masih harus mengatakan, kalian semua harus merasakannya. Benda ini mengandung kekuatan iblis yang sangat kuat. Jelas itu adalah harta karun klan iblis. Dan setelah diidentifikasi, lelaki tua ini curiga bahwa itu adalah harta karun klan rubah di antara klan iblis. Adapun seberapa kuatnya ini, bahkan orang tua ini tidak dapat memahaminya. Mendengar itu semua orang terkejut dan bahkan si mimpi tidur tidak bisa mengidentifikasinya. Mungkinkah harta itu melampaui level tahap akhir guru suci? Apakah itu adalah harta yang mulia? Mendesis, begitu pikiran ini keluar, semua orang menghirup udara dingin. Tetapi segera, semua orang merasa ada yang tidak beres lagi. Jika itu adalah harta tingkat yang mulia, tidak mungkin mendapatkannya di lelang ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.